Shalom pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini Anda dalam program Tatap Muka. Program tentu kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang implementasi surat edaran tunjangan guru. Untuk membahas hal ini sudah bergabung dengan saya secara virtual dengan Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Saya sapa dulu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Prof. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu untuk kita berbincang-bincang pada malam hari ini. Pemirsa, tunjangan guru sampai saat ini masih menjadi polemik. Munculnya Pergub nomor 5 tahun 2000 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi polemik. Sebab salah satu pasalnya mengatakan tunjangan guru dihapuskan. Lalu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik mengeluarkan surat edaran nomor 69-G7.01.01/2022 yang ditujukan kepada gubernur, wali kota, bupati di seluruh Indonesia. Isinya mengatur pemberian tunjangan kepada guru. Nah, pemirsa, bagaimana implementasi dari surat edaran ini? Apakah bersifat segera atau untuk meredam gejolak di beberapa daerah? Bersama dengan Olivia Teja, inilah tatap muka selengkapnya. Prof. Nunu, saya langsung ke pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu, gejolak di lingkungan tenaga pendidikan cukup kuat. Desakan tentang kesejahteraan guru yang didengungkan, kemudian dinikmati oleh guru kita. Nah, apakah surat edaran ini bisa menjawab seluruh desakan dari guru-guru? Ya, terima kasih Mbak Olivia. Baik, saya langsung menjawab ya. Jadi begini, karena memang awal surat edaran ini ketika ada surat edarannya dari itu berawal dari adanya gejolak tersebut. Lalu kami memberikan klarifikasi dengan membuat surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, wali kota. Dalam surat edaran bagi yang punya sertifikat maupun sudah mendapatkan tambahan penghasilan dua ASN daerah yang belum berprestasi itu yang nanti keduanya tersebut dari tetap dapat tunjangan atau TPP atau tambahan penghasilan pegawai bagi ASN daerah. Namun memang mereka bisa mendapatkan dua, misalnya dapat TPP atau dapat hasil dengan catatan bahwa tambahan penghasilan tersebut menggunakan kriteria. Misalnya kalau tunjangan profesi itu karena dia menunjukkan bahwa dia adalah guru profesional yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan sertifikat pendidik, maka tamsil ini tetap dapat diberikan kepada guru yang sudah memiliki TPG, namun indikatornya misalnya beban kerja, misalnya juga bisa bertugasnya, misalnya tempat bertugas yang mana bertugas di daerah yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, lalu bisa juga berdasarkan kondisi kerjanya, bisa juga profesi, prestasi kerjanya, maupun intinya sebenarnya pemerintah daerah jangan ragu jika memang keuangan daerah itu bisa membayarkan PPD-nya meskipun itu tersebut tidak mendapatkan PPD atau
Berarti ada juga kah Bu, namanya di sini pilih yang ini dikasih, yang ini tidak. Mungkin di daerah perkotaan tidak, tetapi di daerah 3T diberikan. Mungkin nggak seperti itu, Bu? Ya, jadi tentu pemberian TPP itu memang tergantung pada kondisi keuangan daerah. Jadi besar kecil pun juga tidak mengikat berapa besarnya, tergantung kemampuan daerah. Dan itu daerah itu dimanapun guru itu berhak mendapatkan TPP, Mbak. Tetapi memang dari satu organisasi misalnya ya, bagi yang itu mendapatkan TPP yang tinggi, bagi yang daerah lain kemampuan daerahnya mungkin hanya sekian ratus ribu, itu bebas atau tergantung kemampuan daerah, tapi tidak perlu pilih-pilih. Jika memang daerah mampu, silakan bayar TPP gurunya. Ibu, tadi Ibu mengatakan tergantung besar kecilnya, nominalnya. Adakah standar yang dikeluarkan oleh teman-teman? Kecil segini kisarannya, besar seperti segini. Tidak ada. Jadi itu memang semuanya tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau DKI bisa TPP-nya sampai 1 juta, memang dia mampu. Ada juga yang misalnya di mana ya, saya pernah datang tuh hanya bisa memberikan TPP-nya besar sekali. Di Bali misalnya, karena dia kaya ya, PAD-nya besar. PAD. Bali itu memberikan TPP-nya besar banget. Sehingga itu memang daerah untuk mensejahterakan gurunya masing-masing. Kalau semisal Bu, itu dihapuskan karena ada tunjangan lain? Jadi tidak benar juga Mbak menghapuskan tunjangan karena tunjangan lain. Karena seperti yang ditegaskan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK, asalkan indikatornya berbeda, ya itu boleh diberikan. Kalau TPG dapat tamsil boleh, tapi ukuran tamsilnya apa? Kinerja guru tersebut itu boleh. Bu, adakah indikator kinerja guru itu dikatakan bagus, dikatakan kurang? Itu seperti apa, Bu? Jadi kalau ukuran kinerja ya terhadap indikator kinerja guru. Jadi biasanya melalui penilaian kinerja guru yang sudah dilakukan sampai saat ini oleh atasan mereka langsung. Jadi itu sebagai acuan bahwa dia berkinerja baik ataukah buruk. Itu termasuk dalam maklumat pelayanan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidik dengan tunjangan-tunjangan itu, Kak, Bu? Ya, jadi kalau kami di Kemendikbudristek ini memang sifatnya terkait dengan pembayaran tunjangan, itu seperti edaran ini menghimbau. Jadi menghimbau kepada daerah untuk bisa membayarkan TPP-nya jika mereka memang mampu. Jadi fokus terhadap kesejahteraan SDM itu adalah yang utama jika ingin semua program berjalan baik. Itu kami hanya bisa menghimbau. Tapi keputusannya adalah tetap pada bupati, wali kota maupun gubernur setempat. Oke, Bu. Lalu bagaimana terhadap daerah yang sudah terlanjur membuat peraturan tentang penghapusan tunjangan ini? Ya, kami sebenarnya kami menyadari bahwa bisa saja karena pemahaman yang berbeda terkait dengan pengertian tunjangan. Ya, karena pemahaman yang berbeda, setelah kegiatan malam hari ini, saya harapkan kepada daerah yang sudah terlanjur penjadwalan, mohon menyesuaikan aturan penerima TPP pada perdanya agar guru tetap dapat menerima TPP dan tamsil ataupun TPG-nya. Jika sudah terlanjur itu mungkin karena punya interpretasi yang berbeda ya, Mbak. Jadi silakan kembali dengan perdanya dengan aturan yang sudah kami jelaskan berkali-kali dalam berbagai forum. Misal, Bu, apabila ini masih alot, ada misalnya indikasi bahwa ini tidak terbayarkan penuh atau tidak terbayarkan sempurna, teman-teman dari kementerian apa solusi atau saran yang diberikan? Jadi kami sebenarnya pada posisi ini sangat menghimbau. Jadi kami selalu menghimbau terus-menerus untuk memperhatikan kesejahteraan. Jadi surat edaran ini namanya juga edaran, itu sifatnya adalah himbauan. Jadi himbauan agar bagi pemerintah daerah agar tidak khawatir membayarkan TPP-nya maupun TPP-nya ataupun tamsilnya, jangan khawatir itu diatur undang-undang, karena seperti dalam surat edaran kami sudah sampaikan bahwa ini boleh dan hal ini pun sudah dikoordinasikan dengan
Kemendagri misalnya. Kemendagri juga menyetujui isi dari substansi surat edaran. Jadi jangan khawatir, silahkan membayarkan PPD-nya. Jika memang ada anggaran yang cukup, karena kami sangat menghimbau bahwa kualitas pendidikan kita sangat tergantung pada guru. Jadi mohon ini disejahterakan agar dia tidak mempunyai rasa khawatir terhadap hidupnya dengan mendapatkan tunjangan. Oke, Bu, sekali lagi saya tanya, sampai keluar surat edaran ini, berarti ada yang melatar belakanginya, Mas? Ya, betul ada. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada awalnya kami mendapatkan semacam informasi di media bahwa di awal mulanya ya surat edaran ini berangkat dari Kota Banjarmasin. Jadi Wali Kota Banjarmasin bersurat bahwa mencabut semua tunjangan dan bukan mencabut semua tunjangan, menghentikan TPP karena ada dasar yang ada di kami yaitu Permendikbud-Ristek nomor 4 tahun 2022 yang mana Permendikbud-Ristek itu sebenarnya merujuk pada PP 19 tahun 2017 ada misinterpretasi sehingga dari Permendikbud itulah kemudian mereka mencabut TPP-nya karena dianggap melanggar daripada undang-undang. Itulah dasar awalnya mengapa kami lalu mengeluarkan edaran agar kepala daerah mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan tunjangan. Jadi ada latar belakangnya. Oke, Bu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, apakah berhak menolak surat edaran ini atau peraturan ini mengikat terhadap para kepala daerah untuk melaksanakannya? Tetapi jangan dijawab dulu. Kita break sebentar. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dengan tema kita malam hari ini, implementasi surat edaran tunjangan guru. Masih bersama saya, Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD. Ibu masih bersama saya? Iya, Mbak, masih setia Kita lanjutkan. Ya. Oke, pertanyaan yang tadi, Bu. Apakah daerah berhak untuk menolak? Monggo silakan. Iya Mbak, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa surat edaran ini sifatnya kan himbauan. Jadi bukan perintah, jadi himbauan. Karena sifatnya himbauan bagi pemerintah daerah, yang mana tujuannya adalah mulia, agar tujuannya adalah Pemda, Pemkot, Gubernur, tidak perlu ragu dan dalam membayarkan PPP-nya dan PPP-nya maupun tamsilnya bagi para gurunya. Jadi tentu karena sifatnya himbauan, sekali lagi kami sampaikan bahwa pembayaran nominal besar kecilnya kemudian PPP atau PPP ini sebenarnya tergantung pada pertimbangan keuangan daerah. Meskipun sekali lagi sumber keuangannya berbeda. Jadi tadi saya sebut PPP itu APBN, ini adalah APBD. Meskipun dalam kantong kalau kita sampai di daerah kantongnya sama APBD, tapi sebenarnya beda. Begitu Mbak. Jadi hanya sifatnya himbauan dan memberikan ketenangan pada pemerintah untuk membayarkan PPP pada guru. Ibu, adakah deadline-nya, Bu? Kapan mulai dikerjakan? Atau ini ada nih batas waktu, ya sudah nanti ada tenggangnya? Sebenarnya Mbak, ini memang sudah dari dulu TPP itu dapat diberikan kepada guru, bukan baru. Seperti pemda yang lain itu sudah memberikan TPP-nya. Kalau memang ini melanggar hukum, sudah berapa persen dari 514 kabupaten kota dan 32 provinsi yang sudah membayarkan TPP-nya. Sebagai contoh DKI dan kota-kota lain, Bali, dan lain sebagainya sudah membayarkan TPP-nya. Jadi sebenarnya hak guru, kesejahteraan guru sebaiknya segera dipenuhi, dan jika memang
Besarannya kan tidak ditentukan. Jadi bukan sekarang atau kapan, sejak dulu, sejak lama seharusnya sudah dibayarkan. Begitu. Aha. Oke, Bu, saya penasaran di sini yang dikatakan harmonisasi kebijakan teknis itu seperti apa? Jadi aneka tunjangan yang diberikan kepada guru daerah diterbitkan untuk memberikan pemahaman yang sama. Ya, sebenarnya kan kalau sekali lagi di pemerintah pusat ini kan memberikan rujukan. Kembali lagi semuanya besar kecilnya TPP itu diatur dalam Pergub, Perwali maupun Perbuk. Nah, silahkan pada daerah untuk mengacu surat edaran ini yang sebenarnya diturunkan dari Permendikbud yang sudah diterbitkan tahun 2022 ini melakukan harmonisasi di daerah masing-masing. Karena memang sekali lagi kewenangan TPP ini adalah dari Pemda masing-masing dengan kekuatan pembiayaan dan kekuatan anggaran dari masing-masing. Hanya saja tadi Ibu mengatakan kalau sempat ditiadakan atau dicabut Pergub, Perwali atau peraturan di daerah ini bisa direvisi ya Bu? Iya, sebenarnya ini kan semua kebijakan dari kepala daerah. Jika sudah terlanjur direvisi seperti Kota Samarinda itu kembali merevisi, mencabut perwalinya. Silahkan saja, ini kan kami sudah memberikan himbauan, menerbitkan surat edaran, itu sebenarnya jaminan lah bagi daerah bahwa ini tidak melanggar peraturan. Silahkan jika memang daerah punya kekuatan anggaran, jangan ragu-ragu memberikan. Oke. Adakah konsekuensi Bu terhadap diberikannya tunjangan ini terhadap kinerja yang harus diberikan para guru ini kepada anak didiknya? Kita sondingkan tadi dengan maklumat dari Kemendikbud sendiri. Jadi begini Mbak, jadi begini, kan sebenarnya itu rasa tenang, kesejahteraan yang cukup itu akan mendukung kinerja guru itu lebih maksimal. Jadi saya berharap dengan pemberian TPP yang layak, pembayaran yang lancar, itu akan membuat guru lebih fokus pada pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Kita tahu sekarang kebijakannya adalah kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum merdeka, yang mana ini membutuhkan upaya yang kuat untuk guru lebih fokus pada peserta didik. Harapan saya tentu ini bergandeng lurus dengan kinerja guru yang semakin baik. Oke. Bu, tahun 2019 itu juga ada pembatalan tunjangan tertanggal 16 Desember 2019. Kemudian yang sudah memperoleh nomor registrasi. Lah ini penjelasannya seperti apa Bu? Sudah dapat, ada daftar nama lagi, bahwa mereka harus mengembalikan. Kalau yang nasibnya yang ini nanti di depan ini enggak ya Bu ya? Udah dikasih ya, udah aja kan diambil. Ya, jadi kalau itu mungkin ada satu masalah teknis ya, kalau misalnya pembatalan tunjangan. Kalau TPG kan kita bayarkan perhitungannya SKTP-nya dari pemerintah pusat, dari Kemendikbudristek. Kalau seperti itu pasti ada masalah teknis. Dan TPG atau Tamsil itu tidak mungkin ada pengembalian karena ini kita menggunakan database yang jelas untuk memberikan pembayaran. Jadi kalau misalnya sampai pengembalian mungkin untuk menghitung TPG kan harus memenuhi beban kerja 24 jam dan sebagainya. Saya rasa ini masalah teknis begitu. Tetapi yang untuk TPP ini yang perlu dikhawatirkan ya Bu ya. Ketika implementasi ini. Ya, betul, sangat khawatir. Jadi tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Kemudian Bu, kita tahu kemarin bahkan masih saat ini kita masih yang namanya mengalami pandemi COVID. Dari internasional pun belum mencabut pandemi menjadi endemi. Nah, kemudian anggaran ini kan kemarin banyak yang refocusing Bu. Sampai beribet saya Bu. Di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian bagaimana memberikan atensinya terhadap pelaksanaan surat edaran ini? Ya, jadi sebenarnya refocusing ini itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan pelaksanaan yang lain, dengan peningkatan kompetensi, kegiatan yang lain. Refocusing seperti itu. Tapi untuk tambahan, untuk gaji dan lain-lain yang mengikuti itu tidak terkena refocusing. Itu kan sudah hak setiap guru setiap saat ya. Jadi jangan menggunakan alasan refocusing untuk diberikan ya.
karena memang ini hal yang berbeda. Yang dilakukan biasanya anggaran-anggaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan teknis. Namun demikian, dari Kemendikbudristek mengimbau bahwa mempertimbangkan bahwa guru itu adalah ASN daerah, ASN yang digaji oleh daerah. Jadi inilah undang-undang otonomi daerah. Guru itu adalah ASN milik daerah. Karena ASN milik daerah, maka daerahlah yang berwenang menentukan dan mengatur penghasilan guru-gurunya. Nah, karena kembali lagi saya sampaikan bahwa kewenangan penuh yang daerah itu adalah pada daerah, maka yang tadi saya sampaikan, edaran ini sifatnya adalah menghimbau. Karena kami dari Kemendikbudristek ini sangat ingin kesejahteraan yang nyata pada guru itu akan berdampak positif pada kinerjanya. Yang pada akhirnya, pada gilirannya kembali kepada peserta didik. Karena peserta adalah murid dan murid. Oleh karena itu, kami sangat berharap menghimbau bahwa kembali lagi bahwa kewenangan untuk mensejahterakan guru adalah pada daerah. Maka dengan surat edaran ini kami menghimbau bahwa pembayaran tamsil, PPG, dan PPP itu bisa jalan bersama. Tanpa pembayaran PPG dan tamsil, tanpa menghilangkan PPP yang memang itu diatur dan boleh diberikan kepada guru-guru ASN daerah. Ya Pak, ya kalau kami sih sebenarnya objektif akhirnya adalah kalau guru sejahtera, maka dia bekerja dengan tenang, kualitas belajarnya akan meningkat. Seperti itu, Mbak. Bu, kemudian Bu, untuk mensinkronkan, guru-guru saat ini mungkin sedang berpikir bagaimana tunjangan kami ini bisa kami terima kembali. Di sisi lain mereka juga harus berpikir kurikulum yang baru disesuaikan. Kemudian mereka juga harus berpikir bagaimana Kampung Tengah ini tetap aman terkendali. Nah, garis lurus ini seperti apa kalau teman-teman dari sana memberikan support kepada guru? Jadi begini Mbak, kesejahteraan dan bekerja itu adalah hak dan kewajiban. Jadi kami berharap setelah peningkatan kesejahteraan kami sounding ke daerah, kami selalu mengadvokasi daerah agar membayarkan PPD-nya, harapannya berbanding lurus dengan peningkatan kompetensinya. Sebenarnya tambahan TPG atau tambahan penghasilan itu kami sangat ingin guru-guru menggunakannya untuk kepentingan peningkatan kompetensinya. Jadi jangan terus dapat TPP lalu nyicil mobil dan lain sebagainya, lalu karirnya mandek, kompetensinya berhenti sampai di situ, tidak sampai pada titik akhir puncak pengabdian atau puncak keberhasilannya. Tapi yang paling penting yang kami harapkan ya setelah mereka dapat TPG, dapat tamsil, dia membelanjakan, membelanjakan sebagian untuk peningkatan kompetensi diri. Jadi itu adalah garis lurus yang tidak bisa dipisah. Bu, kalau yang Ibu katakan tadi, sosialisasinya seperti apa ke SDM guru-guru ini? Karena tadi Ibu mengatakan, jangan untuk mencicil hal-hal yang tidak primer mungkin. Kalau guru-guru mengatakan, istilah kata, saya kepengen, atau itu hak kami. Nah, dari teman-teman pusat seperti apa Bu sosialisasinya Bu? Jadi tepat anggaran, tepat sasaran untuk para guru ini. Betul. Jadi sebenarnya dari awal sudah tahu ya. Misalnya tunjangan profesi itu untuk menunjang profesionalitasnya. Jadi tunjangan profesi itu sebenarnya diberikan untuk menunjang bagaimana guru itu lebih profesional. SDM. Jadi iya, untuk peningkatan diri. Ya, jadi kami ya dari awal sudah seperti itu. Gunanya TPG itu diberikan. Begitu juga dengan tunjangan profesi dosen. Bukan kami berharap dari awal mereka membelanjakan sebagian dari tunjangan itu untuk mengupdate diri, misalnya mengikuti seminar, mengikuti workshop, mengikuti peningkatan diri melalui diklat. Itu sudah dari awal kami sampaikan. Kemudian Bu, seorang pendidik atau satu sekolah mengatakan bahwa anak didiknya ini berhasil, di samping mereka memikirkan tunjangan ini,
indikatornya apa ya, Bu? Anak didik gimana Mbak? Ulangi Mbak Olivia. Oke. Guru dikatakan berhasil dalam tanda kutip, apakah dilihat dari kemampuan capaian siswanya? Misalnya berapa yang berprestasi, kemudian seperti apa mereka bisa melaksanakan kurikulum anak-anak ini. Apakah bisa, Bu, indikasinya dilihat dari situ? Ya, jadi bahwa keberhasilan seorang guru itu bukan dari berapa besar, berapa banyak sertifikat yang dikumpulkan, tapi setelah mereka mengabdi diri, apakah muridnya menjadi berubah. Kalau capaian kurikulum Merdeka saat ini, kurikulum Merdeka yang segera diimplementasikan, objektif akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Apakah selama proses pembelajarannya dia bisa memfasilitasi, dia bisa melakukan pembelajaran terdiferensiasi, dia bisa melakukan asesmen diagnostik yang pada akhirnya terjadi perubahan peningkatan karakter siswa itu, bahwa mereka setelah di masyarakat dia berperilaku pelajar sepanjang hayat yang menjadi profil pelajar Pancasila. Seperti itu Mbak. Jadi keberhasilannya bukan dia sudah punya berapa sertifikat, dia sudah punya mobil, motor atau yang lainnya. Sekompetensi apapun dibuktikan dengan tumpukan diklat, kalau tidak ada perubahan yang nyata pada peserta didik, dulu belum berhasil. Oke. Ukurannya, tolak ukurnya kalau untuk sekolah, Bu, mungkin dari 100% ini berapa persen siswa yang berhasil, siswa yang berprestasi? Jadi kalau untuk sekolah, kalau sekolah sekarang kan indikatornya ada rapor sekolah. Jadi sebenarnya ukuran keberhasilan adalah bukan kita tidak melihat persen lagi sekarang. Sekolah itu adalah bagaimana nilai asesmen kompetensi yang dihasilkan dari asesmen kompetensi minimum, yaitu skor literasi dan numerasi, dan survei karakter yang dihasilkan yang menunjukkan terjadi perubahan. Jadi secara bersama-sama sekolah itu berapa rata-rata capaian literasi dan numerasinya, itulah keberhasilan. Jadi tidak ada keberhasilan individu yang dilihat dari berapa orang siswa yang ranking juara, tidak, tapi secara kolaboratif berapa anak yang meningkat literasi numerasinya, atau berapa tingkat literasi numerasinya, serta berapa hasil survei karakter untuk mengukur profil pelajar Pancasila. Kalau untuk setiap daerah kan berbeda, Bu. Kalau misalnya daerah yang dekat dengan alat teknologi komunikasi bagus, mungkin bisa lebih gampang kita melakukan pengukuran. Tetapi untuk yang daerah 3T, Bu, yang SDM gurunya juga mungkin tidak seperti yang kita katakan tadi, memiliki sertifikat workshop yang beberapa. Nah, itu seperti apa, Bu? Ya, jadi oleh karena itulah maka kebijakan Merdeka Belajar sekarang diterapkan. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa sebelumnya bahwa ukuran keberhasilan itu diukur dari nilai NEM, yang mana itu tidak ada perbedaan daerah. Dari Aceh sampai Papua, semua yang disebut sama. Apabila nilainya sekian. Nah sekarang tidak. Sekarang ini kurikulum Merdeka ini mengimplementasikan kurikulum tergantung pada kemampuan sekolahnya masing-masing. Yang ingin dicapai adalah kompetensi esensial. Bagaimana literasi numerasi itu meningkat dengan berbagai upaya daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Maka tidak ada yang namanya standar yang harus dicapai secara minimum untuk semua daerah tanpa melihat kondisi daerahnya masing-masing. Itulah yang sekarang yang sedang dikerjakan Merdeka Belajar. Kenapa saya bertanya ini, Bu? Karena kita membicarakan implementasi dari surat edaran, kemudian ada nominal di situ. Nah, bagaimana nominal ini yang teman-teman guru tunggu, tetapi tidak mengganggu kinerja mereka, memberikan yang terbaik untuk siswa didiknya, Bu? Ya, jadi sekali lagi bahwa Pak Jokowi, Pak Presiden itu selalu mengatakan bahwa fokusnya adalah pengembangan SDM. Jadi seberapa bagus infrastruktur yang dibangun, kalau SDM-nya tidak berkualitas, tidak ada artinya. Itu yang selalu dikatakan pada Pak Presiden kita, bahwa fokus adalah pembangunan SDM. Nah, terkait dengan tunjangan ini, bahwa tunjangan erat kaitannya dengan SDM. Jadi kami sangat berharap bahwa pemerintah daerah mengalokasikan sebagian anggarannya untuk membayar PPP guru, bukan berarti mengabaikan pembangunan fisik yang lainnya.
Karena fisik ini sebagus apapun, jika SDM pemerintah daerah itu tidak berkualitas, maka rapor-rapor yang akan didapatkan oleh daerah pun juga tidak maksimal. Jadi itu memang ada kaitannya Mbak, antara tunjangan surat edaran ini dengan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah. Oke. Saran Ibu untuk teman-teman guru untuk bersabar menunggu sampai ada implementasi ini benar-benar diterapkan. Ya, saya menghimbau pada guru bahwa mereka harus menyadari bahwa daerah ini tidak sama. Jadi jangan menuntut terlalu banyak juga, karena saya yakin bahwa Pemda sangat peduli pada guru-gurunya. Tapi bagaimana jika memang pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup? Yang penting adalah tunjangan profesinya tetap terbayarkan, kemudian tamsil bagi yang belum punya servis terbayarkan, dan himbauan kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui TPP-nya. Terus melakukan advokasi, tapi bukan berarti memaksa daerah untuk memberikan sesuai tuntutan kita semua. Karena sekali lagi bahwa TPP itu sangat tergantung pada kekuatan dan keuangan daerah. Sabar aja. Tetap berharap, tetapi tetap bersabar, melakukan tugas dan fungsinya. Betul. Bu, bagaimana menciptakan keharmonisan antara tenaga pendidik, guru, dengan tempat yang menaunginya? Apabila misalnya terjadi miskomunikasi, anggap saja di sini dinas pendidikan, bukan anggap dengan dinas pendidikan misalnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada para guru ya, bahwa induknya, rumahnya tempat bernaung adalah pemerintah daerah. Sebagaimana seluruh guru di Indonesia, itu induknya, instansi pembinanya adalah Ditjen GTK. Jadi kalau seperti anak terhadap orang tua, ya bersikaplah yang lebih sopan. Jadi kita bisa menempatkan diri dan memahami sebenarnya posisi daerah itu seperti apa. Saya yakin sekali bahwa seluruh kepala daerah itu ingin semua punya sejahtera. Jadi kalau ada yang hal-hal semacam ini, jangan membuat gaduh atau tidak harmonis di daerah tersebut. Karena sekali lagi bahwa orang tuanya adalah para bupati, daerah itu adalah orang tua dari semuanya. Mereka yang memberikan gaji dan meningkatkan kesejahteraan para guru. Jadi mungkin perlu berlaku dengan cara-cara yang baik. Kita ingin menyampaikan inspirasi. Pasti apa yang dilakukan dengan baik akan diterima dengan baik. Saran yang bisa diberikan oleh pusat, sehingga apabila terjadi ketidakharmonisan, komunikasinya kurang, dalam tanda kutip, kurang ideal, seperti apa Bu? Ya, karena kembali lagi bahwa Undang-Undang Otonomi Daerah, Otonomi Pendidikan ini memberikan kewenangan khusus kepada bupati. Saya sangat berharap bahwa segala sesuatu itu dikoordinasikan dengan baik di daerah. Saya yakin kalau komunikasi di daerah antar daerah itu sudah sangat baik ya, untuk terkait dengan implementasi surat edaran yang kami kirimkan. Dan kalau kita kembali kepada tujuan yang pertama bahwa generasi muda penerus bangsa ini adalah murid-murid yang sekarang sedang belajar, dialah yang akan menjadi pengganti para pejabat yang sekarang ada, maka fokus pada peningkatan SDM. Dan segala sesuatu bisa dikoordinasikan antara OPD di daerah agar segala sesuatu dapat dijalankan. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Tetap lakukan komunikasi. Ya, betul. Okay. Selalu berkomunikasi, karena komunikasi adalah kunci utama. Teman-teman dari pusat siap mendukung apabila misalnya surat edaran ini belum terserap dengan baik oleh teman-teman dari pejabat yang berwenang atau mungkin dari dinas. Ya, jadi seperti yang kita lakukan dengan Kota Balikpapan ya, Kota Samarinda ya Mbak Olivia. Samarinda. Jadi, iya, Samarinda yang kemarin kita selesaikan, itu sebenarnya kami memfasilitasi, karena memang yakin bahwa surat edaran kami yang membuat. Jika ada kesulitan apapun, mereka datang bersama guru-guru, datang kepada kami akan menjelaskan seperti apa surat edaran tersebut, dan kalau masih ada keraguan, kami juga bisa memfasilitasi dengan Kemendagri, agar mendapatkan keyakinan bahwa surat edaran ini benar dan ketika ingin membayar TPG-nya itu adalah benar. Jadi kami sebagai pelayan pemuda yang ada di seluruh Indonesia ini siap untuk memfasilitasi
jika masih ada keraguan terhadap surat edaran. Kalau misalnya para guru ingin menyampaikan aspirasinya terkait implementasi ini, kemana Bu? Kalau misalnya di daerah ini mentok. Ya sebenarnya sih kami berharap mereka selesai di daerahnya masing-masing. Karena apapun juga kan sifatnya kami menghimbau. Keputusannya adalah pada daerahnya. Jadi kami berharap asosiasi apapun yang ada di daerah itu menyelesaikan dengan baik-baik dengan pemerintah setempat. Dan jika memang mentok, ajaklah pemerintah setempat untuk berkomunikasi dengan kita. Jangan pergi sendiri. Tidak ada ada penyelesaian jika datang sendiri. Tetapi ajaklah dengan pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh guru-guru di kota Samarinda yang mengajak BPSDM, Badan Keuangan Daerah, mengajak Sekda, ketemu dan setelah diskusi dengan pihak-pihak yang terkait bisa selesai. Kalau guru datang sendiri, kami hanya mendengar, karena pengambil kebijakannya adalah para pejabat daerah. Oke, berarti sekali lagi guru jangan sendiri ya Bu? Iya dong, kan mereka adalah milik daerah. Ajaklah pihak lain untuk bersama-sama berdiskusi, membawa aspirasinya. Ya, betul. Mereka kan milik daerah, jadi orang tuanya harus mengerti terlebih dahulu sebelum datang ke pemerintah pusat, karena solusi yang kita berikan pun hanya bisa dieksekusi oleh Pemda. Jadi ingat itu, apapun juga aspirasinya, Pemda harus tahu dulu, karena kita tidak akan bisa memberikan solusi jika daerah tidak berkenan untuk melakukannya. Gitu. Bu, seberapa yakin Ibu bahwa apabila misalnya ada dalam tanda kutip tadi mentok, kemudian peraturan gubernur atau peraturan wali kota itu bisa direvisi, Bu? Saya yakin bahwa seluruh Pemda ini mempunyai concern yang sama terhadap guru. Saya yakin jika memahami betul, tidak ada maksud mereka untuk menghentikan tunjangan dan lain-lain yang selama ini sudah dibayar. Saya yakin hanya soal perbedaan pandangan terhadap surat edaran ataupun terhadap Permendikbud Ristek nomor 4 tahun 2022. Jadi jika pemahamannya sudah sama, frekuensinya sudah sama, saya yakin dengan sukarela Pemda akan melakukan ini karena beliau itu tahu bahwa guru adalah ujung tombak kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing. Hanya besarannya saja yang diatur oleh Pemda masing-masing. Betul. Dan betul tergantung kemampuan daerahnya ya Bu? Iya, jadi tergantung kemampuan daerah. Misalnya kita memang nggak punya duit, anaknya minta jajan ya tentu kita ngasih jajannya sebesar kemampuan kantong kita, seperti itu. Oke, Bu. Apa harapan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap guru? Mengingat saat ini tingkat kesejahteraannya sudah mulai meningkat. Ya, jadi kalau kesejahteraan meningkat, kami sangat menghimbau pada guru untuk lebih fokus pada peningkatan kompetensinya. Jangan berhenti di tempat, karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman ini menuntut setiap guru untuk menyesuaikan dengan kemajuan yang terjadi dan kebijakan-kebijakan yang terjadi. Meskipun sudah lulus dan mendapatkan sertifikat, bukan berarti berhenti sampai di situ. Kalau sudah sejahtera, fokus keduanya adalah mengembangkan diri dan meningkatkan diri, yang pada gilirannya adalah untuk keuntungan peserta didik kita di seluruh Indonesia. Oke. Kalau indikasi sejahtera menurut teman-teman dari pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi itu seperti apa, Bu? Mengingat sekarang inflasi, harga-harga naik. Nah, itu seperti apa, Bu? Sejahtera itu kan sangat subjektif ya, Mbak. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, peraturan perundangan sudah melakukan kajian sedemikian rupa sehingga dengan profesi yang sekarang dilakukan oleh guru, dia layak untuk mendapatkan kesejahteraan. Selain gaji juga tunjangan sebesar 1 kali gaji maupun TPP. Nah, tentu kita harus melihat pada profesi kita masing-masing. Menurut saya, guru adalah profesi yang sangat sejahtera dibanding dengan profesi lain. Karena mengapa pemerintah sangat perhatian terhadap profesi guru? Karena tahu bahwa guru adalah pemikir masa depan bangsa. Jadi jangan melihat terus profesi lain. Kalau profesi guru, kesejahteraannya sudah diatur dalam
undang-undang dan peraturan. Oke. Orang mengatakan bahwa guru mengajar juga dengan hati. Seperti apa teman-teman dari pusat melihat teman-teman guru kita yang berada di daerah yang jauh daripada teknologi, tetapi mereka tetap bekerja, mengajar dengan kearifan lokal setempat, disondingkan dengan Merdeka Belajar, Bu. Jadi memang itu yang harapan kita, bahwa profesi guru adalah panggilan jiwa, bukan bekerja menjadi guru karena mendapatkan penghasilan. Itu yang sebenarnya yang fokus kita. Kalau di pendidikan Kemendikbudristek itu ada pendidikan guru penggerak. Itu adalah suatu pendidikan yang ingin merubah mindset guru bahwa mengajar itu adalah panggilan hati. Karena mengajar adalah panggilan hati, maka saya ingin menceritakan praktik baik pada masa pandemi. Pada masa pandemi yang tiba-tiba datang, guru-guru yang merasa mengajar adalah panggilan hati, ingin mencerdaskan anak bangsa, maka mereka melakukan berbagai terobosan teknologi agar mampu mengirimkan pesan pembelajaran kepada masyarakat ini. Jadi mengajar dengan hati itu adalah fokus utama dalam Merdeka Belajar. Kenapa? Dengan mengajar dengan hati, dan mengajar adalah profesi yang merupakan panggilan jiwa. Dia bisa melihat bagaimana mengidentifikasi perbedaan individu pada peserta didik, dapat mengidentifikasi minat bakat peserta didik, dan dengan itu mereka bisa mengirimkan materi pembelajaran sesuai dengan minat bakat dan ketertarikan peserta didik. Kalau zaman dulu, KJP adalah capaian pembelajaran harus selesai, KIKJ-nya. Kalau sekarang tidak, tergantung pada anak ini minatnya di mana, anak ini minatnya di mana, sehingga mengajar dengan hati atau panggilan jiwa yang menyebabkan mereka punya sense yang tinggi terhadap pembelajaran. Prof, pertanyaan berikutnya. Seperti apa formulasinya sehingga antara sekolah, belajar, guru yang mengajar itu sesuatu yang menyenangkan, Bu? Jadi sekarang ini dalam pembelajaran kita, dalam kurikulum Merdeka, itu ukuran keberhasilannya jika siswa belajar dengan senang. Ketika dia pulang dari kelas, itu bergembira, orang tua, dan dia ingin kembali ke sekolah. Itu adalah indikator bahwa Oke. Nah, kurikulum Merdeka adalah memfasilitasi terjadi pembelajaran yang menyenangkan pada peserta didik. Bagaimana dia tidak senang? Karena dia belajar sesuai dengan minatnya. Dia sesuai dengan tipenya. Kalau dia auditory, dia ingin mendengar. Kalau dia visual, dia selalu melihat gambar. Itu semua difasilitasi dengan kurikulum Merdeka ini. Ada tambahan berarti untuk para guru bahwa mereka juga harus kreatif. Di Ya, samping betul. memikirkan implementasi dari surat edaran ini. Betul. Jadi ujung-ujungnya tuh Mbak, kalau sudah sejahtera dengan surat edaran ini, sudah dibayar TPG, tamsilnya, apalagi? Ya harus kreativitas, inovasi dalam pembelajaran, itu yang kita tuntut. Closing statement Ibu. Baik untuk pemerintah daerah, untuk para guru, dan juga peserta didik. Khususnya di Kalimantan Tengah ini, Bu. Jadi, wahai para guru, semuanya yang ada di Kalimantan Tengah, jadi seperti yang tertuang dalam surat edaran, ini adalah himbauan kepada Pemda, Pemprov, Pemkot setempat untuk membayarkan TPP-nya buat apa. Namun, saya menghimbau juga pada para guru bahwa tidak semua daerah mempunyai kekuatan yang sama untuk membayar TPP dengan kisaran yang sama dengan daerah lain. Jangan melihat membanding-bandingkan dengan daerah lain, karena masing-masing daerah punya pendapatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya tetap menghimbau silakan melakukan edukasi, tapi fokus utamanya adalah melaksanakan tugas sebagai guru untuk mengajar sebaik-baiknya. Yakin bahwa ketika kita sudah menunjukkan kualitas yang baik, rezeki pasti akan mengikuti. Saya selalu mensupport pada seluruh guru dan menghimbau pada seluruh Pemda, khususnya Kalimantan Tengah, untuk bisa melihat surat edaran ini sebagai acuan dalam melakukan peningkatan kesejahteraan gurunya. Terima kasih Mbak Olivia. Iya, terima kasih Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD, Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, sudah berbagi bersama kami pada malam hari ini, memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Ibu, salam sehat. Salam sehat dan salam buat seluruh guru di Kalimantan Tengah.
Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema implementasi surat edaran tunjangan guru. Bersama saya Olivia Teja dan juga rekan-rekan yang bertugas pada malam hari ini pamit undur dari di hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.